Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis siklus hidup produk sepatu bata dan perancangan pengembangan produk baru. Nah, sebelumnya kelompok 8 berisikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najwa Retno sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi dari judul kami, yaitu analisis siklus hidup produk sepatu bata dan perancangan pengembangan produk baru. Di sini, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang dari sepatu bata pernah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat karena kualitas dan kenyamanannya. Namun, persaingan yang ketat, perubahan tren, dan fakta bahwa produknya ini sudah tidak lagi diproduksi, membuat analisis siklus hidup menjadi penting untuk memahami phase yang sedang dialami dan merancang strategi pengembangan serta pemasaran yang tepat. Dan yang kedua, ada gambaran umum tentang sepatu bata. Sepatu bata adalah merek alas kaki yang sudah berdiri sejak tahun 1894 dan dikenal sebagai salah satu perusahaan sepatu besar di dunia yang memproduksi dan memasarkan berbagai jenis sepatu untuk semua jenis usia. Di Indonesia, Bata hadir sejak 1931 dan telah melayani kebutuhan konsumen melalui jaringan toko yang luas serta berbagai kini produk seperti sekolah, casual dan formal, dengan fokus pada kenyamanan dan gaya yang sesuai kebutuhan pasar. Meskipun produksi toko ini telah dihentikan, Bata tetap menjadi merek yang dikenal luas dan memiliki sejarah panjang dalam industri alas kaki. Nah, selanjutnya ada siklus hidup produk sepatu bata. Yang pertama, ada tahap perkenalan, yaitu memperkenalkan kualitas dan kenyamanan sepatu kepada konsumen baru. Lalu, distribusi awal melalui importir dan toko-toko lokal untuk membangun awareness. Selanjutnya, menekankan desain tahan lama dan unik sebagai daya tarik utama, dan harga disesuaikan agar terjangkau bagi konsumen luas pada masa itu. Yang kedua, ada tahap pertumbuhan. Penjualan meningkat seiring bertambahnya toko dan distribusi ke kota-kota besar, lalu memperluas variasi model sepatu untuk berbagai kebutuhan konsumen seperti model sepatu sekolah, model sepatu formal, dan kasual. Selanjutnya, promosi melalui iklan dan pameran untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak konsumen. Yang ketiga, ada tahap kematangan. Penjualan stabil, merek sudah dikenal luas, persaingan dengan merek lain semakin ketat. Mereka fokus pada mempertahankan pelanggan melalui promosi dan loyalitas, juga menjaga konsistensi kualitas dan desain agar tetap diterima konsumen. Yang keempat, ada tahap penurunan. Penjualan menurun seiring perubahan gaya hidup dan munculnya alternatif merek sepatu baru. Beberapa model klasik mulai kehilangan minat konsumen dan produksi berkurang, hingga akhirnya sepatu bata dihentikan. Selanjutnya, kurva penjualan sepatu bata. Kurva penjualan sepatu bata dimulai pada fase perkenalan di tahun 1931 sampai dengan 1940 dengan tingkat penjualan yang masih rendah. Selanjutnya, pada fase pertumbuhan di tahun 1940 sampai dengan 1970, penjualan meningkat seiring meluasnya produksi dan penerimaan pasar. Pada periode 1970 sampai dengan 2000, sepatu bata mencapai fase kedewasaan, ditandai dengan puncak penjualan dan masa kejayaan merek. Memasuki fase penurunan, di tahun 2000 sampai 2020, penjualan menurun akibat perubahan tren dan meningkatnya persaingan, hingga akhirnya pada tahun 2024, Bata menghentikan produksinya di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan produk, yaitu execute. Execute ini hadir dengan inovasi fitur yang mengusung konsep sepatu stylish, nyaman, dan inovatif sebagai pembeda utama yang menyediakan desain serbaguna yang bisa dipakai untuk gym, kantor, maupun aktivitas sehari-hari. Nah, varian desain feminim dan cute untuk perempuan dan unisex untuk semua gender. Didukung dengan penjualan online dan offline kepada konsumen, memudahkan mendapatkan produk dengan cepat. Selanjutnya yaitu desain. Desain visual memadukan warna netral modern seperti abu-abu, hitam, dan putih untuk varian unisex, serta aksen pastel atau soft pink, ungu, dan varian feminim untuk perempuan. Konsep produk sederhana, fleksibel, dan praktis, pas untuk anak muda yang aktif dan ingin sepatu yang serbaguna. Selanjutnya itu kemasan. Kemasan kotak, sepatu tutup, abu-abu, dan bagian bawah pink tampil modern dan stylish. Terbuat dari bahan kuat dan ringan, aman untuk pengiriman online maupun offline. Desain kemasan menarik dan mudah dikenali sesuai identitas brand Execute untuk anak muda.
Nah, selanjutnya yaitu branding produk. Nama Execute dipilih karena singkat, gampang diingat, dan cocok untuk semua gaya anak muda yang aktif. Brand Execute ini dibangun sebagai sepatu yang nyaman dipakai, tampil keren, dan bisa dipakai ke banyak kegiatan. Target utamanya yaitu anak muda seperti pelajar dan mahasiswa yang butuh sepatu praktis dan stylish. Selanjutnya ada strategi bauran produk sepatu Execute. Yang A, produk mix breed, yaitu keluasan produk. Execute mempunyai 3 lini utama. Yang pertama itu Execute Work, yaitu sepatu kerja dan semi formal yang biasa digunakan buat kerja dan acara formal. Yang kedua ada Execute Active, sepatu serbaguna untuk aktivitas harian, sepatu yang biasa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Yang ketiga ada Execute Casual, sepatu kasual buat anak muda. Yang B, produk lini div, kedalaman lini. Nah, kedalaman ini seperti variasi model, warna, dan ukuran di setiap lini. Nah, tersedia juga pilihan untuk pria, wanita, dan unisex. Nah, yang terakhir itu ada strategi peluncuran Pasiawal PLC. Strategi peluncuran Pasiawal PLC ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada strategi promosi. Strategi promosi ini seperti mengenalkan produknya lewat medsos, seperti TikTok dan lain-lain. Yang kedua itu ada strategi harga. Strategi harga ini untuk menentukan berapa sih harga barang yang akan dijual tersebut. Ketiga itu ada strategi distribusi. Strategi distribusi ini dijual lewat marketplace atau toko-toko sepatu yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada strategi fase perkenalan PLC. Strategi fase perkenalan PLC ini fokus utama untuk membangun brand awareness dan lain-lainnya. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.